Dan di malam itu juga, JHS terbang ke Jakarta dan hari ini pada hari Rabu tanggal 5 sudah Juni, sampai. JHS diperkirakan sudah sampai di Indonesia. Tapi sudah dia sampai guys, saya sudah melihat tadi video daripada Instagramnya, dia sampai ke Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, saya mendoakan kalian di mana juga kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini disambut bak pahlawan pulang perang, JHS antusiasme gila fans timnas Indonesia yang sulit dilupakan. Itu antara judul video yang saya ingin reaksi pada hari ini. Dikabarkan JHS sudah tiba di Indonesia dan kita belum mengetahui sama ada JHS ini akan bermain melawan Iraq nanti atau bagaimana. Itu keputusan penuh kepada ketua pelatih ataupun coach Sintayong. Apapun, kita doakan yang terbaik buat JHS yang sudah tiba di Indonesia, sanggup datang terbang daripada Italia ke Indonesia selama 16 jam penerbangan sebelum tiba di Indonesia, itu semata-mata untuk membela, membantu timnas Indonesia ini di kualifikasi Piala Dunia ini. Padahal dia baru saja berselebrasi, belum lagi habis selebrasi kemenangan klubnya masuk ke Serie A, iaitu Venezia ya, membantu klubnya juga. Dan sudah tentu JHS ini letih ya, bermain selama 90 menit, kemudian penerbangan juga mengambil masa 16 jam, selebrasi lagi, dan demi cintanya kepada timnas Indonesia, Bang J hadir, datang untuk membela timnas Indonesia. Ini yang kita perlukan sebagai seorang pemain sebenarnya. Apabila diperlukan, dibutuhkan oleh satu-satu tim, dia datang. Walau apa keadaan sekalipun ya. JHS tetap datang. Ini yang perlu menjadi kebanggaan untuk timnas Indonesia, untuk fans-fans yang ada di Indonesia. Beruntung sekali sebenarnya kalian mendapat JHS ini, yang dia selebrasi kemenangannya di Venezia. Dia membawa bendera Indonesia. Dia juga menyebut nama Indonesia kepada teman-temannya di akaun Instagramnya. Jadi dia memperkenalkan timnas Indonesia itu bahwa sepak bolanya juga ada perkembangan sehingga saat ini. Oke guys, kita simak dulu video ini guys daripada channel GL Sport and News. Yuk kita simak dulu video ini. Setelah berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A Italia, JHS langsung terbang ke Indonesia untuk menyusul rekan-rekannya yang sudah berkumpul guna persiapan laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Mengingat kedua laga ini sangat penting bagi Indonesia karena hanya membutuhkan satu kemenangan saja, Indonesia memastikan satu tiket ke round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka tak heran jika Sintayong mencoba memanggil skuad terbaiknya, termasuk Bang Jai yang baru saja berjuang bersama Venezia. Assieme a poi Ampalo si sono vissuti, no? Anche la particolarità di una città che si gira solamente a piedi o in barca. Questo ragazzo è stata una grande rivelazione per me, tra l'altro è stato fermo 2 mesi per un problema serio di salute. Ini selebrasinya guys. Bang J, antusiasme fans timnas sulit untuk dilupakan. Nah itu betul. Musim 2023-2024 menjadi musim yang gemilang bagi seorang JHS. Pasalnya, ia menjadi salah satu tokoh penting di balik keberhasilan Venezia promosi ke Serie A musim depan. Dan secara keseluruhan, itu juga membuat value-nya naik drastis. Ya, Bang Jai diketahui kini tercatat sebagai pemain keempat paling mahal di Venezia. Gila, pemain Selain keempat itu, paling mahal ia juga lah. sukses masuk ke 20 besar jajaran back elite Asia dengan menempati peringkat 12. Tentu saja dengan catatan semacam itu membuat kita semakin bangga. Terlebih dilansir dari Tutto Mercato Web, Bang Jai secara tegas ingin membawa Indonesia tembus level dunia. Misinya itu. Tengok guys. Salute Indonesia, salute Indonesia. Ini
Dia punya memang dia punya kejiwaan itu kan. Sementara itu, dilansir dari Football, Bang Jai yang tampil dalam 25 pertandingan reguler series di Seri B mampu mencatat statistik yang oke, di mana ia berhasil melakukan 27 kali tackle sukses, memenangkan 100 duel, melakukan 23 intercept, 98 ball recoveries, dan hanya mendapatkan 1 kartu kuning tanpa pernah kartu merah. Bagus. Kemudian dari sisi ofensif, Bang Jai mampu melepaskan rata-rata akurasi passing sebesar 89,1%, tinggi tuh. 4 dribble sukses dan mencetak 3 gol. 4 dribble sukses, artinya, cetak 3 secara gol. keseluruhan wajar jika Bang Jai ini benar-benar tak tergantikan selama ia fit ataupun tak cedera. Maksud dia memang pemain inti lah dia di Venezia ini. Dia main 90 menit. Lagipun dia ini tinggi bahkan guys. Tackle bersih oh. Ya, melihat data yang ada, maka wajar jika media-media di Italia banyak menjadikan Bang Jai sebagai pemain potensial. Dan cukup banyak yang terkejut ketika Jaitzas dengan yakin mengatakan kepada salah satu media Italia yakni To Mercato Web. Lebih lanjut, media Italia lainnya yaitu Tutto Venezia Sport juga tak ragu memberikan kredit kepada Jaitzas, di mana media tersebut secara mantap memberikan nilai 8 kepada Bang Jai atas permainannya yang memukau di partai final playoff melawan Cremonese. Ya, dalam keterangannya nilai 8 diberikan kepada Jaitzas karena keberhasilan pemain Indonesia itu dalam mematikan serangan Cremonese. Pemain Cremonese hampir tidak pernah melewatinya. Dia selalu bisa bermain aman dalam menjaga pertahanan Venezia, tulis Tutto Venezia Sport dalam penilaiannya untuk Jaitzas. Bagus juga kalau dia dapat main lawan Irak ini tahu. Sebab dia punya sekarang performa ini tengah levelnya, semangatnya itu tinggi. Jadi sudah tentu dia main lawan, kalaulah dia main lawan Irak ini, dia akan menggunakan sepenuh kekuatannya ini dengan pengalamannya mengalahkan Cremonese ini, akan bermain dengan timnas Indonesia juga, mungkin bisa untuk menyekat semua penyerang-penyerang daripada Irak ini. Sebab dia punya semangat tengah membuak-buak ini, semangat tengah menaik ini. Jadi mudah-mudahan ada peluang untuk bermain lah lawan Irak kan Jaitzas nih. Kita doakan juga lah. Dan melihat penampilan impresif Jaitzas bersama Venezia, jelas membuat Sintayong tak ingin melewatkan salah satu back terbaiknya untuk menghadapi Irak dan Filipina. Mudah-mudahan lawan Irak ini dia bermain. Yang membuat kagum fans Indonesia, Bang Jai langsung merespon dengan cepat. Dirinya bahkan tak melakukan selebrasi berlebihan ketika membawa timnya promosi ke Serie A Italia. Karena dirinya sadar jika timnas Indonesia masih membutuhkan jasanya untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan di malam itu juga, Jaitzas terbang ke Jakarta dan hari ini pada hari Rabu tanggal 5 Juni, Jaitzas diperkirakan sudah sampai di Indonesia. Tapi sudah dia sampai guys, saya sudah melihat tadi video daripada Instagramnya dia sampai ke Indonesia. Dan menurut sejumlah laporan, Jaitzas sudah dinantikan oleh fans timnas di bandara untuk mengucapkan selamat serta menyambut pemain pertama Indonesia yang akan bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Sementara itu, seperti yang pernah Jaitzas katakan, jika fanatisme fans Indonesia yang ada di mana-mana membuat dirinya begitu sulit untuk melupakan Indonesia. Hal itulah mengapa Bang Jai memaksimalkan waktu untuk cepat tiba di Jakarta sebelum match melawan Irak. Dan syukur-syukur dirinya bisa langsung dimainkan oleh Sintayong. Tentu saja, saya sangat menghargai dukungan dan cinta dari para penggemar. Mereka luar biasa. Saya sudah melihat videonya sebelumnya dan melihat banyak pertandingan. Tapi atmosfer dan para supporter sangat luar biasa. Ini kali lagi. Jaitzas dikutip dari penuh lagi Stadion GBK. Jadi nanti Jaitzas tengok penonton ini luar biasa nih. Sementara itu, dengan hadirnya Jaitzas akan membuat lini bertahan Indonesia satu level lebih tinggi dan kita tunggu saja kabar baiknya.
Meski J.Itza sudah tiba di Indonesia pada hari ini, namun 99% ia dikonfirmasi Coach Shin gak akan main saat melawan Irak. Akan tetapi, kita gak pernah tahu kejutan apa yang akan terjadi. Bisa aja tiba-tiba Bang Jay masuk di babak kedua, kan gak ada yang tahu. Intinya jika ia merasa badannya siap tempur, ya udah gas. Nanti dokter tim yang akan menyesuaikan dan barulah Coach Shin yang akan memutuskan. Jadi itulah antusiasme gila fans timnas yang membuat Bang Jay sulit melupakan Indonesia. Mantap Bang J. Oke guys, sebenarnya memang Bang J ini dinanti-nantikan kedatangannya ke Indonesia. Yang memang kita memahami bahwa dia tengah berselebrasi dengan kemenangan klubnya yaitu Venezia. Tetapi sebenarnya fans-fans yang ada di Indonesia itu ternanti-nantikan kedatangan Bang J ini. Dan memang kita melihat dan kita mengetahui bahwa Bang J itu antusiasmenya dengan nasionalismenya kepada Indonesia ini begitu tinggi sekali sehingga kan dia membawa bendera Indonesia ketika menyambut selebrasi kemenangan Venezia itu. Dan hari ini dia sudah tiba di Indonesia. Jadi ini keputusan kepada Coach Sintayong Samada untuk Bang J ini bisa bermain melawan Irak ataupun tidak, ataupun dia bermain di babak yang kedua. Nah itu sepenuhnya taktikal itu ada pada Coach Sintayong. Yang penting kita tahu bahwa Bang J sudah datang ke Indonesia untuk ingin membela timnas Indonesia. Sekarang ini kita doakan semuanya berjalan dengan lancar dan kedatangan penonton di Stadium GBK pada hari ini mungkin ada lebih kurang 80 ke 90 ribu ya penonton yang hadir itu akan memberi semangat kepada semua pemain-pemain timnas Indonesia mengalahkan Irak. Mudah-mudahan kita doakan juga pemain perlu fokus, perlu tenang, tidak terlalu tekanan, bermain mengikut taktikal yang direncanakan oleh Sintayong dan santai saja sebab tekanan itu akan memberi beban kepada pemain. Sekarang ini pemain hanya perlu fokus, tenang dan juga perlu melihat bahwa perlu poin itu ada. Dimenangi sama ada 1 poin atau 3 poin untuk meloloskan Indonesia ke babak yang ketiga secara otomatis tanpa menunggu perlawanan melawan Filipina nanti pada 11 Juni. Yang pentingnya keluar biasaan Bang J ini datang terus ke Indonesia ini walaupun masih lagi dalam keadaan kegembiraannya itu selebrasi, tetapi dia melihat ke depan bahwa dia perlu membantu timnas Indonesia lagi untuk lolos pula ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini selepas dia membantu klubnya di Venezia itu. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, jangan lupa support dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga. Tekan juga loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru daripada Askalani Studio. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kalian memang amazing, kalian memang fans yang terbaik, sentiasa mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Terima kasih banyak-banyak guys, semoga murah rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.